Secara faktanya, apakah benar atau tidak bahwa nisan Sunan Muria itu benar-benar diganti? Nah, silakan ya. Nanti saya akan tampilkan. Hal-hal semacam itu memang sengaja diglorifikasi, sengaja itu dihembuskan. Ya, ini sengaja dihembuskan. Ada yang menghembuskan untuk menganggap bahwa Habib Lutfi dianggap sebagai wali, dianggap orang yang tahu tentang keberadaan makam-makam. Itu sengaja dihembuskan. Ya. Itu sengaja dihembuskan, itu sengaja diglorifikasi, itu sengaja disiarkan agar masyarakat betul-betul yakin bahwa setiap makam yang ditunjuk oleh Habib Lutfi, setiap kata-kata Habib Lutfi mengenai di sini ada penemuan makam, di sini ada makamnya siapa, di sini ada makamnya siapa, maka masyarakat akan percaya. Yang sudah kita lihat faktanya, makam-makam yang atas rekomendasi dari Habib Lutfi itu ya jelas, sangat jelas sekali itu adalah palsunya. Jelas sekali itu baru dibuat, tidak ada kesejarahannya. Ini sangat bahaya sekali ketika seseorang ya sudah sengaja dicetuskan, sengaja diglorifikasi sebagai seorang ronsen makam, sebagai seorang yang ahli dalam makam, paham tentang sejarah makam, betul-betul ketika masyarakat sudah betul-betul percaya. Inilah bahayanya. Jadi segala ucapannya itu akan dipakai. Dan itu tidak luput dari kasus makam Sunan Muria. Bagaimana batu nisan Sunan Muria sampai rela diganti. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi selama ini itu sebenarnya memang sudah sebuah tipu daya yang luar biasa yang sudah dirancang. Pertama-tama nama beliau itu diglorifikasi, pertama-tama ditecuskan, dihembuskan bahwa beliau itu adalah seorang tokoh, sebagai tokoh rongsen makam, sebagai tokoh wali, sebagai mursyid sedunia. Ini semua untuk apa? Ya, untuk mensukseskan program dari beliau Habib Lutfi, untuk mensukseskan programnya, untuk mensukseskan rencana busuk niat busuknya, yaitu dengan merubah sejarah bangsa ini, dengan memporak-porandakan, menghancurkan bangsa ini, yaitu dengan dihancurkan sejarahnya, dirubah sejarahnya. Tapi kita percaya karomah itu ada orang yang punya karomah, tapi siapa orang yang diberi keistimewaan punya karomah itu? Kita tidak tahu. Dan orang yang diberi itu tidak sebagaimana yang ditunjuk oleh manusia. Manusia hanya mengira-ngira sesuai dengan ciri-ciri sebagai seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nurmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya tertarik untuk membahas tentang digantikan nisan Sunan Muria ya. Sudah betul-betul fix diganti ya. Saya tertarik ketika mendengar dari channelnya Gus Jazuli, yaitu di situ Gus Jazuli menyebut bahwa memang fix makam atau nisan dari makam Sunan Muria ini sudah tergantikan dan itu sudah ada videonya ya. Dan ini ingin saya tanggapi bahwa pergantian ini menunjukkan ada seseorang yang sangat kuat, powerful, yang tentu bisa melakukan ini semua. Ya, tentu ini tidak lepas dari kalau sudah kita tahu selama ini adalah dari Habib Lutfi bin Yahya ya. Nanti kita tanggapi tentang Habib Lutfi bagaimana merubah nisan ini. Lalu di balik itu semua ada tujuan. Ada tujuan apa? Kenapa kok bisa melakukan hal sehebat ini ya? Apa yang menjadi orang itu percaya kepada beliau Habib Lutfi bin Yahya? Baik, kita simak saja dulu dari apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli di channelnya. Kita lihat dulu sejenak ya. Sunan Muria itu nisannya sudah tidak lagi asli.
sudah bukan nisan yang orisinil, bukan nisan yang dibuat pada masa atau pasca kewafatan dari Sunan Muria. Artinya bukan pada abad ke-16 Masehi. Tetapi nisan tersebut sudah diganti dengan nisan yang baru. Meskipun nisan yang baru itu terbuat dari marmer. Nah, tentu ketika nisannya Sunan Muria itu diganti dengan nisan yang baru, nisan marmer, maka jelas nilai kesejarahan dari nisan Muria itu hilang. Kita sudah tidak bisa lagi menikmati bagaimana peninggalan leluhur-leluhur bangsa Indonesia di masa lalu. Dan hal ini tentu kita dikagetkan dengan sebuah video dari salah seseorang yang menziarahi menziarahi makam Sunan Muria, dan ketika dibuka ternyata betul apa yang dicurigai selama ini, bahwasanya nisan Sunan Muria itu sudah diganti, dan ternyata betul. Nah, mari kita simak ya, mari kita simak bagaimana secara kenyataannya atau secara faktanya apakah benar atau tidak bahwa nisan Sunan Muria itu benar-benar diganti. Nah, silahkan ya, nanti saya akan tampilkan. Ini kami ziarah di makam Kanjeng Sunan Muria. Setelah saya cek, ini patok tulisannya ini terbuat dari marmer semuanya itu. Nah, jadi ini tidak aslinya. ya. Ini tidak aslinya. Jadi ini marmer tidak. Nah, itu ya, hanya sekilas, tetapi itu sudah membuktikan kebenaran dari selama ini yang kita curigai. Jadi ini tidak tahu apakah sudah ada sudah ada klarifikasi dari Rasulullah, saya jadi lupa ini. Klarifikasi dari juru makamnya. Dan tentu beberapa kesempatan yang lalu sudah kita ketahui bahwa dalam kepengurusan juru makam atau juru kunci dari makamnya Sunan Muria itu terjadi pro dan kontra. Bahkan dikatakan ada yang diistilahkan dengan kudeta ya. Jadi yang juriah asli dari juru makam, juru kunci untuk makam Sunan Muria itu dikudeta, yang beberapa waktu kemarin sudah kita bahas ya. Dan itulah yang terjadi, dan itulah faktanya begitu. Lalu sekarang ketika sudah benar-benar diganti menjadi makam, menjadi nisan yang baru, menjadi nisan yang terbuat dari marmer, maka yang tanggung jawab siapa? Itulah. Tentu hal ini menjadi kekecewaan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Kemudian satu hal yang miris, dan tentu kalau dilihat dari sisi kesejarahannya, maka bangsa Indonesia itu sudah mulai kehilangan sejarahnya, kehilangan jati dirinya. Dan usut punya usut bahwasannya mereka itu atau para juru kuncinya itu berkiblat kepada Pekalongan. Jadi kan semuanya itu pasrahkan ke beliau untuk pengaturannya, pengurusannya, bahkan mungkin untuk renovasi kali ya. Dan tentu ini berdasarkan atas husnudzon. Jadi kan beliau adalah seorang wali begitu. Kemudian ketua umum Jatman selama beberapa periode, dan ketua sufi sedunia. Jadi untuk urusan makam Sunan Muria, misalkan mau diganti, misalkan mau direnovasi, misalkan mau ada pembangunan segala macam, itu semuanya diserahkan ke sana menurut informasi yang saya dapatkan. Nah, dari penjelasan Gus Jazuli ini ya, yang terakhir tadi sudah jelas bahwa ternyata memang dari pihak juru kuncinya di makam Sunan Muria itu mengikut saja atas perintah dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah,
Inilah yang membuat saya itu jadi menganggap bahwa pemalsuan makam apa yang sudah dilakukan oleh Habib Lutfi, yaitu dengan memasukkan makam-makam, sudah kita ketahui di tempat-tempat lain, dan sekarang kita lihat jelas sekali ada makam Sunan Muria, atau kemudian kita tahu bagaimana tiba-tiba ada dibuat makam yang asalnya itu tidak ada di sebuah tempat, tapi kemudian di situ dibangun sebuah makam, katanya itu ada isyarat dari mimpi, dari terawangan mimpi, yang katanya yang bermimpi, yang diimpikan itu adalah Habib Lutfi, kemudian di situ dibuat makam-makam. Padahal jelas sekali dari daerah situ, tempat situ, dari orang di situ sejak turun-temurun itu tidak ada orang yang namanya yang di makam itu, ya. Seperti kita lihat kasus di situs Komiter itu jelas sebelumnya tidak ada, dan itu bisa kita lihat di tempat-tempat lain di mana itu dibangun makam-makam palsu, ya, makam-makam yang datanya tidak ada. Nah, di sini jelas, ya, saya menjadi kecurigaan saya sangat besar sekali bahwa saya dengan sebuah kesimpulan, yaitu bahwa kenapa kok Habib Lutfi ini selama ini kok dianggap sebagai rongsen, juru rongsen makam, ya, dianggap sebagai orang yang tahu ini makam siapa, ini dikenal seperti itu, ya, dikenal sebagai ahli terawang tentang makam atau ronsen makam. Hal-hal semacam itu memang sengaja diglorifikasi, sengaja itu dihembuskan, ya. Ini sengaja dihembuskan, ada yang menghembuskan untuk menganggap bahwa Habib Lutfi dianggap sebagai wali, dianggap orang yang tahu tentang keberadaan makam-makam. Itu sengaja dihembuskan, ya. Itu sengaja dihembuskan, itu sengaja diglorifikasi, itu sengaja disiarkan agar masyarakat betul-betul yakin bahwa setiap makam yang ditunjuk oleh Habib Lutfi, setiap kata-kata Habib Lutfi mengenai di sini ada penemuan makam, di sini ada makamnya siapa, di sini ada makamnya siapa, maka masyarakat akan percaya. Karena apa? Karena sudah terbentuk itu. Dari diakuinya, dianggapnya Habib Lutfi ini sebagai seorang wali, sebagai seorang rongsen makam yang tahu tentang makam. Dan itu bisa kita lihat bagaimana dari ada beberapa kiai yang kita dengar komentarnya itu memang seperti itu, bahwa Habib Lutfi itu memang dikenal sebagai ahli rongsen makam, tahu makam. Tapi apa kenyataannya yang terjadi, yang sudah kita lihat faktanya, makam-makam yang atas rekomendasi dari Habib Lutfi itu, ya, jelas, sangat jelas sekali itu adalah palsunya. Jelas sekali itu baru dibuat, tidak ada kesejarahannya. Itu bisa kita lihat di mana tempat makam-makam palsu itu berada ketika yang merekomendasikan itu dari Habib Lutfi. Memang kesejarahannya tidak ada, dasarnya lagi-lagi hanya dari terawangan, dari mimpi atau dari apa, yang jelas itu dari Habib Lutfi. Dan kita semua selama ini masyarakat yang mengakui, yang menganggap, yang percaya kepada Habib Lutfi belum bisa membuktikan kebenarannya, belum bisa. Itu hanya lagi-lagi masyarakat kita ini hanya berdasar husnudon terhadap Habib Lutfi yang sudah dianggap sebagai juru rongsen makam, sebagai orang rongsen makam. Inilah yang sangat berbahaya, yang sangat menyesatkan. Ini sangat bahaya sekali ketika seseorang, ya, sudah sengaja dicetuskan, sengaja diglorifikasi sebagai seorang rongsen makam, sebagai seorang yang ahli dalam makam, paham tentang sejarah makam, betul-betul ketika masyarakat sudah betul-betul percaya. Inilah bahayanya. Jadi segala ucapannya itu akan dipakai. Dan itu tidak luput dari kasus makam Sunan Muria. Bagaimana batu nisan Sunan Muria sampai rela diganti. Bagaimana juru kunci ini bisa merelakan, bagaimana pihak keluarga bisa setuju. Ada apa ini? Karena sudah saking percayanya
terhadap Habib Lutfi. Padahal secara kesejarahan sudah sejak dahulu di buku-buku sejarah dan bagaimana cerita turun-temurun itu tidak ada batu nisan seperti itu. Kenapa kok bisa berani diganti, kemudian silsilah Sunan Muria itu juga diganti, bukan putra Sunan Kalijaga tapi putra, saya lupa ya, yang jelas itu sudah diganti silsilah. Dan itu anehnya dari pihak keluarga, dari pihak juru kunci itu percaya saja. Itu karena apa ya, kita tidak bisa menyalahkan, karena sudah nama Habib Lutfi ini sudah terglorifikasi, sudah dikenal, sudah dianggap sebagai tokoh rongsen makam yang sejatinya, yang sebenarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya penemuan Habib dari Habib Lutfi ini. Dan sekarang ketahuan itu kebohongannya ketika kita sudah tahu ternyata dari pihak masyarakat dan dari manapun tempat berada itu menganggap memang tidak ada. Dan kemudian kita semakin tahu, semakin paham bahwa apa yang dilakukan Habib Lutfi tentang penemuan-penemuan itu adalah sebuah kebohongan, memang sengaja itu dibuat-buat oleh beliau. Itu terlihat dari mulai terbongkarnya siapa beliau, dan beliau telah membuka dirinya sendiri, yaitu dengan sikapnya, dengan Jatman ini. Ini membuka kedok beliau sebagai pemalsu makam, pemalsu sejarah, merubah sejarah. Yang merubah sejarah kita sudah tahu juga bagaimana kakek beliau yaitu kakek beliau itu jadi ikut pendiri sejarah, berdirinya NU, ikut jadi seorang tokoh, dan itu sudah diprotes, dan itu memang dalam kesejarahnya memang sebenarnya tidak ada, baru saja dimasukkan seperti itu. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi selama ini itu sebenarnya memang sudah sebuah tipu daya yang luar biasa yang sudah dirancang. Pertama-tama nama beliau itu diglorifikasi, pertama-tama ditecuskan, dihembuskan bahwa beliau itu adalah seorang tokoh, sebagai tokoh rongsen makam, sebagai tokoh wali. Nah, kalau sudah kayak begini, karena mungkin orang-orang ya, mungkin memang kita sudah tahu kelemahan rakyat bangsa Indonesia, terutama warga Nahdien ini, kelemahannya ketika mereka sudah dihadapkan pada yang namanya ketokohan, ketika mereka sudah dihadapkan pada yang namanya karomah, wali dan sebagainya. Ini mereka sudah tidak berkutik. Mereka sudah seakan ya percaya saja, ngikut saja, sehingga daya kritis masyarakat kita pun tidak ada ketika itu sudah dihadapkan pada sebuah karomah. Dan sampai saat ini bagaimana para kiai-kiai yang masih membela Ba'alawi, membabi buta, kita bisa tahu bagaimana sikap mereka, cara memandang karomah ini. Ya, kita memang harus percaya adanya karomah, itu kita semua percaya. Tapi bukan berarti setiap orang itu punya karomah. Bukan berarti terus orang itu ini dianggap sebagai punya karomah terus kita percaya, itu tidak. Tapi kita percaya karomah itu ada orang yang punya karomah. Tapi siapa orang yang diberi keistimewaan punya karomah itu? Kita tidak tahu. Dan orang yang diberi itu tidak sebagaimana yang ditunjuk oleh manusia. Manusia hanya mengira-ngira sesuai dengan ciri-ciri sebagai seorang wali. Dan inilah bahayanya apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kita semua jadi bisa menyimpulkan tahu bahwa semua itu ya, adanya nama sebagai rongsen makam, Habib Lutfi dianggap sebagai wali, sebagai rongsen makam, sebagai penerawang, bahwa paling tahu tentang ini makam siapa, kemudian beliau dianggap sebagai mursyid sedunia. Ini semua untuk apa? Ya, untuk mensukseskan program dari beliau Habib Lutfi, untuk mensukseskan programnya, untuk mensukseskan rencana busuk, niat busuknya, yaitu dengan merubah sejarah bangsa ini, dengan memporak-porandakan, menghancurkan bangsa ini, yaitu dengan dihancurkan sejarahnya, dirubah sejarahnya.
Inilah bahaya sangat besar sekali ya. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Ini memang sudah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.